Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama pakai masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang termasuk pada hari ini siapa? Siapa? Sisi Ramadan tolong beritaris laporan ya. Apa-apanya absennya? Baca apa? Sisi Ramadan apa? Yang bisa absen tolong. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bunda mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang telah kita lakukan, yang telah kita sepakati di awal-awal belajar dahulu, di awal tahun ajaran kemarin. Kira-kira kesepakatan kelas yang sudah kita diskusikan itu apa yang kamu ingat? Apa? Mana? Tak boleh terlambat. Apa lagi? Kelas harus bersih. Apa lagi kira? Apa Padas? Oke, betul. Harus HP harus dikumpulkan di depan kamu ya. Tidak ada memainkan HP. Tujuannya biar kamu fokus dalam pembelajaran. Apa lagi? Apa untuk? Berpakaian lengkap dan rapi. Berpakaian lengkap dan rapi. Tapi kita berharap berpakaian rapi jangan di zaman matematika aja. Sebaiknya semua jam sampai pulang sekolah kamu dari pagi sampai pulang harus rapi. Nah, tapi mungkin ada yang melanggarnya, ya kan? Kira-kira lagi? Tidak mencatat sabun dan menjelaskan. Apa Kisah? Tidak mencatat sabun dan menjelaskan. Tidak mencatat ketika saya menjelaskan. Jadi fokus, nanti ada waktu ketika mencatat yang mencatat, ketika mendengar ya mendengar. Ada lagi? Oke, lagi. Kerjasama ketika kerja kelompok. Oke, nanti ada ketika kerja kelompok kita harus ada kerja sama, ya. Kerja sama, bantu kawan kamu dalam segi apapun. Jangan sendiri-sendiri atau tidak membantu kawan dalam bekerja sama. Dan kawan yang berlebih juga bantu kawan yang agak kurang paham, jelaskan sama mereka. Lagi, tinggal. Dari beberapa teman. Oke, nanti ketika kamu menjelaskan di depan, ada kawan mengerjakan soal di depan. Kalau rasanya soalnya berbeda, jawabannya dengan kamu hargai, jangan diketawain ya. Oke, itu namanya menghargai pendapat dari teman. Kita apa lagi? Oke. Aktif ya. Oke, soal salah mau terakhir. Yang penting dulu aktif. Oke, terima kasih sudah menentukan kesepakatan yang kita lakukan. Semoga kamu ingat sampai di akhir tahun. Dan jelas kita lakukan. Kira-kira dari kesepakatan yang kita lakukan ini adakah yang berbuat kesalahan? Yang pernah nggak? Nah, siapa? Kamu sering kaos kaki ya, orang hitam pernah saya tangkap ya. Konsekuensi kita melanggar aturan harus menerima apa resikonya. Berarti kamu kaos kaki, kamu melanggar keseragaman. Kira-kira ada lagi nggak? Saya pun Ya. lupa membawa kartu. Kacu. Nah, oke. Karena kita start hari Rabu, maka harus lengkap kacunya ya. Sama saya harus lengkap baju pramukanya. Karena pakaian pramuka kalau mau pakai kacu itu belum lengkap dengan bukan pramuka nama menurut saya. Jadi kacu. Kalau takut lupa, saya ingatkan selalu diletakkan di dalam tas. Oke. Kamu kemarin ya, dari hubungannya ya. Kita mengingatkan kembali apa yang harus dilakukan dalam kesepakatan kelas. Lagi ya, Gis? Nah, yang nanti buku ya. Jadi kita kesepakatan kelas tadi kita sebut ya bahwa dalam belajar buku harus lengkap. Karena kalau nggak ada buku, bagaimana kamu belajar? Kamu mengerjakan soal nanti ada dari buku, ada dari kuisis, ada dari online. Tapi buku tetap yang pertama kita pakai. Oke, terima kasih sudah menyebutkan kesepakatan kelas. Kemudian apa yang sudah kamu langgar, yang
yang sudah melanggar ini solusinya apa nih setelah kamu langgar, terus Mas? Jika saya pulang sekolah, saya langsung menggantikan kartu. Kamu langsung kacu, kamu sudah mentas? Enggak, kamu gantikan kira-kira saat seminggunya. Ingat ya? Oke, kamu ada tobat ya. Oke, dapat? Ada malam hari? Yakin kamu siapa nih? Oke, nah, jadi kalau masalah kata pelupa, karena kita kan pelupa nih, nah, kita siapkan di malam hari pakaian kita. Karena takut terlambat bangun, kita sempat menyiapkan, jadi ketika terlambat kita bisa langsung memakainya dengan pakaian yang disiapkan pada malam hari. Seperti tadi, melatih ya. Buku gimana buku? Menyiapkan diri pada malam hari supaya Siapkan juga. Oke, ada lagi nggak berbuat sekali ya? Coba. Ya. Oke, karena kenapa? Karena kalau nggak membawa buku, nanti soal diberikan kamu nggak ngerjakan. Karena kita kerjakan secara mandiri, berarti nilai kamu pada hari itu 0. Oke, terima kasih sudah menyebutkan kata kelas yang telah kita lakukan adalah kita sepakati bersama di awal tahun ajaran baru kemarin. Oke, untuk memulai pelajaran pada hari ini, Bunda mengingat kembali nih minggu lalu. Kita sudah belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Masih ingat unsur lingkaran? Oke. Unsur-unsur lingkaran itu apa saja yang sudah kamu ingat? Tengah. Tentang jari-jari lingkaran. Oke, dalam unsur lingkaran itu ada namanya jari-jari lingkaran. Apa lagi? Tali busur lingkaran. Oke, tali busur lingkaran. Tahu tali busur? Tahu ya, karena kalau kamu tak tahu tali busur, mengerjakan soal apapun lingkaran tidak bisa dikerjakan. Ada lagi? Oke. Diameter lingkaran, ada diameter lingkaran, masih 3, ada 7 malnya. Apa lagi? busur lingkaran. Busur lingkaran, oke betul ya. Busur lingkaran. Yang kelima? Oke, kemudian titik pusat. Oke, dalam lingkaran itu ada namanya titik pusat. Good. Akil. Apa? Oke, apa? Tema. Apa tema ya? Oke, itu ya Akil ya. Apa tema lingkaran? Ada terakhir? Tembereng. Tembereng itu apa artinya? Kan tahu tembereng? Ya. Tembereng lingkaran daerah bidang datar yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kayak tembereng itu kemarin kita sudah sebutkan di kemarin bahwa batas antara tali busur dengan busur itu tembereng. Itulah beberapa unsur dari lingkaran yang sudah kita bahas minggu lalu. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang sudut pusat dan sudut lingkaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kamu dapat mengidentifikasi apa itu sudut pusat, apa itu sudut keliling. Oke. Kemudian yang kedua, dapat menentukan apa hubungan dari sudut pusat dan sudut keliling. Oke. Kita coba lihat apa itu sudut pusat, apa itu sudut keliling. Tidak bawa. Oke, ini kemarin lingkaran ya. Yang ini apa namanya nih? Titik pusat. Yang dikatakan dengan sudut pusat itu adalah sudut yang titik sudutnya, sudut dan titik sudutnya terletak di titik pusat lingkaran. Jadi tengah-tengah ini titik pusat namanya kan? Berarti titik sudutnya terletak di titik pusat lingkaran, di mana katanya jari-jarinya merupakan kakinya merupakan jari-jari dari lingkaran. Jadi kalau ada ketemu kamu dia terletak di titik pusat, kemudian dihubungkan oleh kedua jari-jari, itu dikatakan dengan sudut pusat. Ya, itu dikatakan dengan sudut pusat. Maka ini kita lihat terbentuklah sebuah segitiga BAC. Ini dikatakan dengan sudut keliling karena sudut pusat karena dia terletak di titik pusat. Jadi sudut pusat ingat selalu terletak di titik pusat. Oke. Kemudian pada gambar ini siapa bisa jawab apa sudut pusatnya? Ya, segitiganya adalah BAC. Berarti sudut pusatnya apa namanya?
Kayak apa? Kayak ini Sudut pusat A. sudut pusat A. Kalau kita sebut dalam bentuk segitiganya apa? Juga BAC. BAC itu ya. Itu benar. BAC atau disebut dengan segitiga apa? Kita CAB. Jadi BAC dengan CAB itu sama. Maka sudut pusatnya dikatakan adalah BAC dan CAB. Oke, terima kasih Rindy sama Mita. Jadi sudut pusat pada gambar kita ini adalah BAC atau CAB. Kira-kira udah ini ada pertanyaan. Lanjut, sudut keliling. Yang dikatakan dengan sudut keliling yaitu sudutnya terletak di keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran ini itu sudut keliling. Jadi kalau satu titik yang terletak di antara lingkaran tersebut, maka dikatakan dengan sudut lingkaran. Jari-jarinya itu merupakan tali busur. Kemarin sudah belajar di kemarin ya. Apa itu tali busur? Maka dikatakan dengan sudut keliling itu adalah sudut yang titik sudutnya terletak di sudut keliling dan merupakan jari-jarinya tali busur. Oke. Sudut keliling pada gambar ini apa? Nah, apa salah apa? Kita belajar ya. Ya, Kesa. Apanya? BDC. Oke, BDC benar ya, Kesa ya. BDC lagi apa lain? CDB. Oke, jadi BDC atau CDB. Jadi kalau kawan sebelahnya bilang BDC dan sebelahnya CDB, jangan berkelahi karena hasilnya sama. Oke, benar ya, makasih Sevina. Jadi sudut kelilingnya adalah BDC dan CDB. Sehingga inilah sudut keliling. Oke, jadi sudut keliling sama sudut pusat bedanya terletak. Kalau sudut pusat terletak di titik pusat, kalau sudut keliling letak di keliling lingkaran. Kemudian hubungan sudut pusat dengan sudut keliling ini namanya sudut pusat karena titiknya terletak di pusat lingkaran. Sudut pusat KAL itu memiliki busur KL. Itu busurnya. Ada lagi. Kemudian sudut keliling, sudut keliling KML memiliki busur KL. Itu KL busurnya. Nah, hubungannya apa? Apabila kamu ketemu nanti ada sudut pusat dan sudut keliling yang memiliki busur yang sama, maka kita dapat merumuskan sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Jadi sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Jadi kalau misalnya sudut kelilingnya 70, berarti sudut pusatnya berapa? Berapa jadi? 100. Benar ya, 140. Jadi kalau sudut kelilingnya 70, sudut pusatnya 140. Karena sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling. Atau sudut keliling itu sama dengan setengah kali sudut pusat. Kalau misalnya sudut pusatnya 30, sudut kelilingnya berapa? 15. Jadi hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling ini yaitu sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling dan sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat. Kira-kira sampai sini pertanyaan? Paham ya? Lanjut. Nah, kamu ingat selalu pada sudut pusat sudut keliling. Apabila bertemu kamu nanti soal sudutnya berada di depan diameter, nah, diameter kan? Apabila terletak di depan diameter itu, maka sudutnya disebut dengan sudut siku-siku. Jadi kalau kamu ketemu dalam lingkaran ada diameter, di depan diameter itu sudut siku-siku. Maksudnya siku-siku itu sudut berapa? 90. Sehingga dikatakan dengan CBD atau DBC itu adalah 90. Oke. Yang kedua yang selalu kamu ingat, apabila kamu ketemu soal nanti sudut pusat, maka sudut pusat itu merupakan segitiga sama kaki.
kalau dia merupakan sudut pusat, ingat selalu dia selalu sama kaki. Kenapa sama kaki? Nah, harus jawab. Sama kaki. Apa sama kaki? Kenapa dia sama kaki? DC dengan BA sama kaki. Ya, Nova? Karena kakinya merupakan jari-jari lingkaran. Oke, benar Nova ya. Oke, jadi kenapa sama kaki? Karena kakinya keduanya jari-jari. Jari-jarinya sama kaki kan, apabila sisinya sama maka sudutnya sama. Maka dikatakan sudut pusat itu adalah segitiga sama kaki, sehingga sudut A sama dengan sudut C. Pertanyaan? Itu konsep-konsep yang harus kamu kuasai di dalam sudut pusat dan sudut. Kita coba lihat soal. Contoh yang pertama, tentukan sudut QAR. Oke, Bunda kasih membantu kita nih sekitar 4 orang yang mau maju. Tolong bedakan apa sudut QAR. Gak apa-apa salah. Silakan. Ya, jawabannya ada jalannya. Kenapa jawabannya segitu? Gak apa-apa salah. Sudah. Ya, gua ulang dulu. Yang penting Pak, apa salah? Yang penting kamu saya tengok aktif dulu. Oke, ready? Yang apa lagi? Nova? Oke, apa? Belia? Apa? Bedakan sendiri, bedakan sendiri ya. Salah, nggak apa-apa. Benar. Betul ada ya? Ini. Oke, kita lihat apa sudut QAR. QAR. Oke, ternyata jawaban kawan kamu ketiga-tiganya sama. Berarti sama pendapatnya ya. Kemudian kita satu orang perwakilan, siapa yang bisa menjelaskan? Ribi atau Nova atau Randy? Apa? Nanti saya luruskan kalau salah. Oke, Ribi. Oke, di sini kita juga udah bisa lihat dari gambar kalau ada sudut QPR yang diketahui yaitu sudut keliling. Karena kenapa tidak sudut pusat? Karena dia tidak terletak di titik pusat. Yang bernilai 32. Langsung aja ditanya, tentukan QAR atau sudut QAR. Yang jawab
Sudut QAR itu sudut pusat. Tadi rumusnya sudut pusat sama dengan 2 dikali sudut keliling. Maka sudut pusatnya QAR sama dengan 2 dikali QPR. Tadi nilai QPR-nya 32. 2 dikali 32 jadi 64. Maka sudut QAR-nya 64. Ada yang mau tanyakan? Paham? Oke, tangan buat Livi ya, bentar ya. Terima kasih, jawabannya benar ya, ketiga-tiganya, bahwa jawabannya adalah 64, di mana QAR itu adalah sudut pusat. Sehingga untuk mencari QPR itu adalah sudut keliling. Sehingga untuk mencari sudut keliling itu kita gunakan rumus. Untuk mencari sudut pusat kita gunakan rumus 2 kali sudut keliling. Oke, tidak tanya? Kita coba lagi dengan orang berbeda ya. Nah, kita tengok jawabannya sama ya dengan kawan kamu, bahwa QPR itu sudut keliling, busurnya QR. Kemudian sudut QAR itu sudut pusat, busurnya QR juga. Jadi kita ingat hubungan keduanya, kalau memiliki busur yang sama maka berlakulah rumus sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut keliling itu adalah QPR, maka sama dengan 2 kali QPR. Hasilnya adalah 64. Oke. Terima kasih untuk yang ketiga. Nah, saya ingin yang lain lagi. Kita coba soal yang kedua. Kamu coba. Gak apa-apa salah, nanti kita perbaiki. Soal yang kedua, tentukan TKL. TKL. Oke, Mita, baca lagi. Gak apa-apa. Terus. Coba TKL. Tentukan TKL. Oke, barat basis. Dua lah. Oke, sebenarnya. Sudah ini. Nah, di bawah cukup. Biru bisa kok. Ada sih kan? Dibuat ya busurnya apa, sehingga kita tahu hubungannya apa. Oke, ternyata sama juga ya jawabannya. Dari yang 3, siapa mau menjelaskan? Dari yang 3, siapa mau menjelaskan?
Oke, senang. Jadi pada gambar itu yang diketahui adalah sudut LPT. LPT itu memiliki busur LT dan LPT juga merupakan sudut pusat karena dia berada pada titik pusat. Nah, yang ditanya itu adalah TKL. TKL juga memiliki busur LT dan TKL itu merupakan sudut keliling. Nah, yang ditanya TKL itu sudut keliling dapat kita sama dapat rumusnya karena sama-sama busurnya LT, maka berlaku rumus tengah dari sudut pusat. Sudut pusat kita tadi itu diketahui LPT dengan nilai 38, maka setengah dikali 38 itu hasilnya 19. Oke, hasilnya 19. Kira-kira ada mau tanyakan? Ada? Oke, makasih Selvina. Kita ngobrol Selvina. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Benar ya? Kita lihat keterangan selanjutnya dari jawaban kawan-kawan kamu. Seperti tadi kata Selvina bahwa TKL itu memiliki sudut keliling. TKL itu merupakan sudut keliling yang memiliki busur TL. Kemudian TPL itu memiliki busur TL juga. Ini merupakan sudut pusat. Sehingga hubungan tadi antara sudut pusat dan sudut keliling itu merupakan sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat. Sudut pusat nilainya adalah tadi 38, sehingga dapatlah sudut keliling itu setengah dari 38, hasilnya adalah 19. Sehingga TKL itu nilainya adalah 19. Oke, tangan buat yang lain tadi. Oke, sebelum kita berbiasa diskusi, saya ingin kami menampilkan seperti biasa S-briefing yang dimiliki oleh kelas ini. Ya. Tolong semangat dari minggu sebelumnya, S-briefingnya yang dipimpin oleh si Selvina. Oke, silakan pada Selvina. Oke, siap? Ya. Breaking kelas 45 khusus lagunya lagu Potong Bebek Masa. Oke.
Jadi ini S-Breaking kelas 11 5. Nah, yang pertama kali bisa upload ya. Oke, tangan bukan tepuk. Sebelum kita lanjut ke metode kuisis, kita kan seperti biasa menggunakan metode PBT, turnamen yang saya bagi per kelompok. Kelompok itu ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi sebelum kamu maju untuk mempertahankan masing-masing kelompok, kamu diskusi dulu bersama kawan-kawan dengan soal yang diberikan. Terus tanya dari mana-mananya, sehingga nanti ketika giliran kamu menjawab soal, kamu bisa mempertahankan nilai untuk kelompok. Kayak diskusi untuk kawan yang mengerti, jelaskan kawan-kawan yang lain, tunjukkan cara mengerjakan soal yang diberikan dalam tiga kelompok. Nanti baru kita kerja kelompoknya, yaitu nilai langsung, itu menggunakan metode kuisis. Kamu mempertahankan hasil untuk kelompok kamu. Seperti biasa ya. Oke. Kira-kira bukunya cetaknya dikeluarkan. Nanti firmannya tentang apa ya? Apa ya? Tentang sudut pusat dan sudut berdiri. Halaman 4. Semangat sudah belum terbaca ya. Kita peringatkan bahwa minggu ini kita masuk tentang sudut pusat yang sudut berdiri. Kamu baca kembali. Kemudian coba dibahas soal nomor 1 sama nomor 3. Nanti soal itu bisa berikan pada kelompoknya. Halaman 47 yang B 1 sampai 3. Oke, silakan diskusi. Kita berbagi ya. Coba lagi, mau kamu dikerjakan, coba diskusikannya, jawaban benar salah. Kemudian kamu kerjakan kita selembar, atas diskusi kamu saya kumpulkan. Oke, kita selembar, kerjakan kelompok 1, kita kumpulkan ya, biasa. Tapi diskusikan dulu jawabannya apa ya? Dari mana sampai 1 sampai 3 halaman 67 yang saya ini.
diskusikan ya hasil kerja kamu masing-masing sama kawannya. Kalau ada beda pendapat, jangan mutlak harus menghargai pendapat kawan ya. Bagi nomor ya, nanti artinya baru satukan. Kalau beda, diskusikan mana yang benar menurut kelompok kamu. Ya. 1, 2, 3. Ya. Jawab aja ya, jangan lupa soalnya ya. Selalu asal tengah-tengah titiknya di sudut pusat. Kalau udah berada di pinggir-pinggir lingkaran itu namanya sudut.
Tapi dia masih segede ini, nggak dapat juga. Nah, depan mau pegang aja. Iya. Sependapat semua. Baik ya. Oke, sama 9 ya siap? Saya udah kumpul, selesai semoga. Jangan lupa nama ya. Namanya 3 orang. Masih 3 kelompok. Apa lagi?
Oke, kumpulkan satu. Ayo berbagi. Ayo. Jangan lupa nama ya. Jangan lupa nama kelompoknya. Secara tulisan. Oke, tangan untuk kelompok kamu semuanya. Kita melihat beberapa kelompok yang mulai bekerja sama, kemudian saling berbagi, ya Krismas ya. Yang katanya tumben pun di Krismas hari ini bisa menjawab, nah, kan itu luar biasa kan. Oke, ada perubahan ya pada diri kamu. Untuk selanjutnya, saya berharap seperti ini atau lebih meningkatkan lagi. Nah, terima kasih sudah bersama, saling berbagi dan saling menghargai pendapat kawan kamu di dalam kelompok sehingga jawaban yang diberikan menjadi satu suara ya, tidak berbeda-beda pendapat. Oke, kita mulai kerja kelompok selanjutnya yaitu dengan model quizzes atau online. Kita mulai pada nomor 1. Nomor 1 silakan pegang komputernya. Kemudian yang lain melihat kawan yang bekerja jangan diganggu. Oke, masing-masing kamu mempertahankan hasil kelompok. Kakak. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengok berapa orang salah. Woi, ini A, E, O, B, C, D. Nomor 2 ya. Ya. Dan dulu yang masih siap. Dan di belakang dengan FCS. Angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita lihat. Nah, salah satu. Siapakah dia? Lanjut, apa? Ya,
Gambarnya. O B. Yang B ini bawah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, mana enam? Oke. 7 belum dibaca. 7 mana 7? 8, 9, 10, 11, 12. Oke, terbaca semua ya. Wes. Pakai HP saja. Kita pakai yang dulu tuh. Ya. Yang bagusnya tekan nampak ya. Kita ulang, kalau kamu baca nasi guru ya. Ada udah di Oke, kita mulai. KFC. Ayo. Siap-siap. Boleh ya, Bun? Durasi permainannya 10 menit. Maju. Capek, mainan. 10 menit nyampe dulu. Demikian ini ya, kita pepeng semua. Kalau jam 9, 17, pada 9:20. Oke, dulu ya. Kira. Balik ke sini. Tak jadi KFC. Kamu tahu lah ya, kok. Lagi. Oh, ini tidak balik. 541. Apa nih? 541.
Tinggal. Kita harus bersahabat.
Kalau ada, mereka lagi beda. Waktu sama. Kami keluar, Cok.
Kalau sebenarnya ini ya. Siang karena belum buka kan, enak lagu Ben. Udah selesai. Lanjut tingkat ya. Malu. Tera. Oke, kita lanjutkan merefleksi. Nah, bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini? Siapa yang mau coba? Oke, Minta. Boleh Diri. Perasaan saya pada pembelajaran kali ini itu senang karena dalam proses pembelajaran itu menarik, unik, jadi terus dan materinya itu mudah untuk dimengerti. Oke, alhamdulillah ya. Lagi apa lain? Oke, Riyadi. Pendapat saya untuk pembelajaran hari ini itu sangat menyenangkan sekali. Menyenangkan ya. Kalau ada game ya? Ada gamenya. Sekaligus kita kan bersaing sama teman-teman yang lain nih. Itu membuat adrenalin kita terpancing, jadi makin berkompetisi gitu. Oke, alhamdulillah. Lagi? Ada? Oke, kita coba lagi refleksi yang kedua. Berarti intinya refleksi kita pada hari ini itu menyenangkan. Oke. Strategi apa yang kamu gunakan untuk memahami materi ini? Tadi kita sudah selesai. Di belakang pun ada strategi. Oke, aku masuk. Oke. Saya akan memahami gambar atau soal terlebih dahulu, lalu menentukan rumus apa yang harus digunakan. Oke, strateginya berarti memahami dulu gambar. Apa maksud dari gambar, baru mereka mencoba untuk mengerjakan soal. Ada lagi? Tadi kan kelompoknya, strateginya apa? Gambar hilang, semua tulisan hilang. Siapa dilihatin? Tadi itu pakai film Bon. Pakai film aja. Sebenarnya 68 kan Bon. Tengok dari jawabannya tuh rupanya dibagi dua. Jadi kan jawabnya kan bagi dua. Secara filmnya jawabannya ya. Itu pacuannya yang enak. Pada nanti jawab mencoba semoga benar, tapi ternyata benar ya. Tapi tadi strategi, artinya apapun yang terjadi ketika kamu di lapangan tadi, jangan patah hati, usaha dulu apa mau melakukan. Sama seperti kita belajar kan, tadi kan itu masalah kan tadi kan. Karena orang terjadi itu bermasalah, waduh matilah, saya mati baterai ya kan. Apa strategi kita lakukan? Kalau cepat saya menelpon security tolong antara kakak. Itu artinya bagaimana cara menyelesaikan masalah. Jadi jangan langsung bunuh diri, tidak. Jadi itu artinya apapun terjadi ketika kamu ada masalah di lapangan, kamu harus berpikir bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, alhamdulillah selesai materi kita pada hari ini tentang sudut pusat dan sudut keliling. Oke, kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari materi kita hari ini? Yang pertama tadi sudut pusat. Apa itu sudut pusat? Sudut yang terletak pada titik pusat lingkaran dan kakinya menjadi sudut pusat. Kemudian sudut keliling. Sudutnya terletak di titik lingkaran dan kakinya merupakan kali busur. Kemudian hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Sudut pusat apa? Kalau kamu mengetahui sudut keliling, maka mencari sudut pusat kali 2 kali sudut keliling. Kalau kita mau mencari sudut keliling, apa hubungannya dengan sudut pusat? Dari sudut pusat. Oke, alhamdulillah selesai materi kita pada hari ini. Untuk minggu depan kita lanjutkan tentang persamaan garis simbol. Minggu depan kalau mau pelajari tentang persamaan garis simbol.
Oke, alhamdulillah selesai proses pembelajaran kita, walaupun hari ini ada beberapa hambatan yang kita jalankan, tapi tetap semangat ya. Oke, semangat untuk besar. Gimana kalau tetap lagi kegiatannya? Siap. Setelah belajar, mari kita berdoa mengamalkan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam.